Judul Cerita Wangi, karya Ilham Nobita Akbar dibacakan oleh Ilham sendiri. Aku masih ingat bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik itu. Pas pemakaman teman aku yang sedang meninggal, namanya Lestari. Ya, pada saat pemakaman Lestari, aku melihat di sudut ujung sana ada wanita lagi sendirian di bawah payung, pakai baju serba hitam, rambut terurai, pakai kacamata hitam pula. Penilaian aku pertama ketika bertemu dengan dia yaitu cantik sekali. Tapi aku nggak sempat nanya nama dan menegurnya. Tapi dia berbeda dengan penyilayat yang lainnya. Kalau penyilayat yang lainnya itu berkumpul dan juga berbelasungkawa, salaman kepada keluarga, kan tapi dia tidak. Dia hanya berada di sudut sana dan diam begitu saja. Wajahnya yang sangat begitu cantik itu sampai masuk ke dalam otak aku. Tidak bisa keluar. Sepertinya aku terngiang-ngiang atas wajahnya itu. Ketika aku tidur, wajahnya juga terlihat. 2 tahun kemudian, aku bertemu dengan cewek itu lagi. Tapi anehnya, pas kematian temanku juga yang bernama Ray. Ray meninggal dunia, waktu itu aku nyelayat. Dan di sudut di bawah pohon mangga, juga terlihat wanita yang nampaknya 1 tahun yang lalu pernah kita berjumpa. Seperti biasa dia pakai kacamata hitam, pakai baju serba hitam, dan juga pakai payung. Dan aku menghampirinya, karena dia lagi sendirian, pas seperti 1 tahun yang lalu aku bertemu. Hai, lalu dia menoleh kepadaku dan dia tersenyum. Aku mengulurkan tangan, kemudian dia menerima jabatan tanganku, dan dia berkata, Alifah, aku Ilham. "E, kamu ngapain di sini?" Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Ya. Kamu tahu nggak? Kita sudah 2 kali ketemu loh. Dia nampak bingung dan toleh ngelirik kanan, ngelirik kiri dan berkata, kita bertemu 2 kali. Emang di mana? Kemarin pas pemakaman Lestari, 1 tahun yang lalu loh. Pemakaman Lestari. Aku nggak kenal. Lalu kalau kamu nggak kenal, Ilham nampak bingung. Kenapa kamu hadir di pemakaman Lestari? Sekarang pun aku nggak kenal siapa yang meninggal, tapi aku hadir di sini. Kamu aneh ya? Dia tersenyum dan berkata, ada yang aneh di hidungku. Akan tetapi aku tidak memperpanjang permasalahan hidung itu. Aku membahas hal-hal lain. Aku menceritakan tentang perkuliahanku kalau aku sudah S2 dan aku pernah lulusan psikologi dan segala macamnya. Si Alifah juga senang ketika aku cerita itu. Di akhir perjumpaan kita, aku hendak pulang. Alifah tiba-tiba dia memegang bajuku dan menarik. Aku boleh ikut kamu nggak? Kenapa kamu mau ikut aku? Kita kan baru kenal. Aku rasa kamu orang baik. Aku hanya punya ayah dan ibu di kampung. Tapi aku jauh dari mereka. Kamu di sini kerja, lagi cari kerja. Iya, tapi orang-orang banyak yang nggak suka aku loh. Aku jelek dan aku mengesalkan. Nggak apa-apa, aku mau ikut kamu. Pada akhirnya dia ikut aku. Aku pulang, dia ikut. Dia bertemu dengan bapak dan ibu aku. Kata ibu aku dan bapak aku, siapa ini Ham? Teman aku. Ketemu di mana? Ketemu di kuburan tadi. Kaget mereka berdua. Adik aku bernama Sisi, ya, nama lengkapnya Siskia, juga heran. Mas, kamu gimana sih? Orang baru kenal kamu ajak ke sini. Tapi dia cuma ikut aku sih. Dia diusir dari kontrakannya. Ya udah, karena keluarga aku kasihan, akhirnya kami menampung dia. Selang beberapa bulan kemudian, dia tetap tidur di rumah aku. Si Alifah sudah banyak begitu kenangan dengan aku. Kemanapun dia bareng aku. Ke tempat spesial yang aku punya dia bareng aku. Selang 4 bulan, aku hendak mau melamar kerja jadi dosen di Universitas Nurul Jadid. Alifah membuat surat lamaranku. Gini loh, Ham, cara membuat surat kerja. Kamu bisa ya buat surat kerja? Iya. Kamu beli printan dong. Masa kamu harus ngeprint keluar terus? Kata si Alifah. Kamu kok tumben sih?
Tiba-tiba kamu perhatian sama aku. Kita kayak, Ham, ayo kita ngeprint. Akhirnya kami berdua ngeprint keluar. Ketika keluar, Alifah bilang, kamu lihat nggak orang yang jual nasi goreng itu? Kenapa, Alifah? Wangi banget. Oh, wangi banget. Aku nggak mendengar suara harum apa gitu. Lalu Alifah bercerita, beberapa bulan yang lalu aku kan bilang tentang hidungku kan, Ham. Kenapa hidungmu? Aku punya masalah dengan hidung aku. Masalah apa, Alifah? Setiap orang yang akan meninggal, aku pasti mendengar bau wangi darinya. Wangi kematian. Alifah, kamu jangan bercanda deh. Iya. Dan keesokan harinya ada kabar memang dia meninggal dunia. Pokoknya apa yang dicium oleh Alifah yang katanya wangi, berarti dia akan meninggal dunia. Setahun Alifah nginep di rumah aku. Dia sering pulang kampung dan aku juga ikut diperkenalkan ke keluarganya. Tiba-tiba kami berdua, entah apakah itu pacaran atau tidak, pokoknya kami berdua kemana-mana sering bareng. Dan di akhir cerita kami, Alifah berkata, Ham, iya Alifah, masa kita mau pakai gini terus? Kenapa? Ya, status kita apa? Kesana kemari, kamu sering ke rumah aku sudah kenal sama orang tua kamu. Kita sahabat. Kamu gak peka ya, Ham? Aku gak pernah pacaran, aku cuma wanita hubungan sama kamu. Teman-teman di kampus itu hanya orang-orang biasa. Aku baru kali ini loh komunikasi sama wanita, yaitu kamu. Kamu gak mau ngelamar aku? Dengan perkataan seperti itu, aku berkata kepada ayah, dan ayah pun setuju aku ingin melamarnya. Akhirnya kami berdua bersama. Akan tetapi ketika kami honeymoon, berjalan ke villa, berjalan ke mall, Alifah sering berkata, lihat tukang beca itu, lihat orang-orang yang jual itu, wangi sekali. Kalau sudah bilang wangi, apapun yang orang yang dia cium wangi, berarti itu orang yang akan meninggal dunia. Dan ya jadi nakutin sih kalau bareng sih sama Alifah. Tiba-tiba di akhir cerita kami, waktu itu aku sudah diterima lamaranku untuk menjadi dosen di Universitas Nurul Jadid. Aku hendak naik kereta karena rumah kami sangat jauh dari Universitas Nurul Jadid. Sekitaran 2 jam sih kalau dari rumah. Ya, rumah aku dekat stasiun. Namanya Stasiun Temu Guruh, tepatnya di Banyuwangi. Kemudian Alifah, Ham, kamu diterima ya di Universitas Nurul Jadid. Kamu harus pergi sekarang ya? Iya, aku harus pergi sekarang, Alifah. Kenapa? Kemudian Alifah menarik nafas dan mencium. Kamu wangi banget, Ham. Alifah, kamu jangan main-main deh. Aku mohon, Ham, aku masih pengen bareng kamu. Iya, aku kan sudah jadi suami kamu. Maksud kamu apa sih? Aku mohon kamu jangan naik kereta itu, Ham. Akhirnya aku mengikuti apa yang dikatakan oleh Alifah. Pokoknya kamu jangan naik kereta itu. Kemudian aku mau naik bis ya. Jangan naik bis itu. Alifah, mau kamu gimana sih? Aku masih pengen bareng kamu, Ham. Apa kamu ikut ke Nurul Jadid? Dia juga menggeleng. Ya oke, kita ke kafe aja ya. Aku pergi ke kafe dekat stasiun. Dan seketika itu di luar sana ada anak-anak yang sedang membeli balon helium, balon udara yang bisa terbang itu. Ketika anak-anak itu beli, tiba-tiba balon itu lepas dari tangannya. Aku kasihan sama anak itu. Aku mencoba untuk berlari untuk menggapai balon itu agar anak itu tidak kecewa dan tidak membeli balon lagi. Akan tetapi ketika aku berjalan dan berlari hampir menggapai balon itu, tiba-tiba ada suara klakson yang sangat keras sekali. Dan tiba-tiba semuanya gelap dan pelan. Dan aku gak sadar lagi ada di mana. Intinya, Ilham telah
Alifah menangis. Cerita tamat.